Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Gubernur Kepulauan Riau dan yang mewakili, yang terhormat Bapak Rektor Umroh, yang terhormat Datuk Huzrin Huds selaku pembina ataupun pimpinan Yayasan Amanah Warisan Bintan, dan Datuk Rida Kaliamsi, pimpinan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepri, dan Bapak Ibu yang terhormat yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Wiwin Oktasari, saya asalnya dari Pekanbaru Riau. Untuk penelitian berkaitan tentang Rushdiyah Club saya lakukan pada tahun 2010 sampai 2012 dalam bentuk tesis untuk S2 di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia atau UIA. Pada waktu itu tidak pernah terlintas di dalam benak untuk melakukan penelitian tentang tema yang berkaitan dengan Kepulauan Riau, karena background kita adalah dahulunya S1 di Al-Azhar Mesir, itu Syariah Islamiyah. Kemudian dalam perjalanannya tertarik dengan sejarah dan peradaban Islam, dan waktu S2 kita putuskan untuk mendalami sejarah peradaban Melayu dan Islam di Riau. Waktu saya berkunjung ke Tanjung Pinang maupun Pulau Penyengat, itu sekitar tahun 2011, dan posisinya memang data-data ataupun sumber primer belum didapatkan. Waktu ke Penyengat mungkin karena berbagai hal, qadarullah tidak bisa berjumpa dan datang ke pusat arsip yang ada di Pulau Penyengat. Kemudian akhirnya riset ini penelitian berdasarkan sumber-sumber yang sekunder, salah satunya dari UU Hamidi, Profesor Suwardi MS, kemudian juga termasuk kutipan dari Martin van Donisens dan Mukhtar Lutfi. Kemudian melakukan penelitian sampai ke Archive Malaysia dan Indonesia, Perpusnas juga termasuk, dan alhamdulillah tersusun master tesis walaupun dengan berbagai macam kekurangan. Baik, di depan Bapak Ibu semua terdapat slide yang bisa kita baca bersama. Karena saya tidak akan banyak menceritakan atau menjelaskan dengan detail, sebab 2012 ketika tesis ini ditulis, kemudian saya vakum untuk belajar sejarah, dan akhirnya pulang ke Riau sejak dari Malaysia. Namun masih ada di dalam benak, apakah penelitian ini sudah benar, apakah akan ada sumber-sumber primer yang bisa saya dapatkan, dan saya akan melakukan koreksi ataupun kritik pada tulisan saya sendiri untuk diupdate. Sehingga ketika dikontak oleh Bapak Datuk Rida Kaliamsi untuk datang dalam seminar Rushdiyah Club ini, saya menyanggupinya sebab amanah ilmiah, tanggung jawab saya untuk memperbaiki apa yang kira-kira salah. Ya. Untuk yang pagi ini saya baru mendapatkan pencerahan dari Bapak Aswandi Syahri tentang beberapa koreksi ataupun kritik dan saran. Jadi yang di depan Bapak Ibu sekarang adalah slide pertama sebelum mengetahui informasi dari Bapak Aswandi Syahri. Ini adalah eksplorasi penting. Jadi tesis saya itu mempelajari ataupun menggali tentang Rushdiyah Club pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap Riau, kemudian juga Kepulauan Melayu pada umumnya, perlawanan terhadap kolonialisme, juga dengan bagaimana Rushdiyah Club menciptakan lingkungan pertukaran intelektual dan memanfaatkan teknologi cetak. Kemudian tidak hanya mengubah masyarakat di Melayu, di Riau saja, yang waktu itu kita masih sama ya, Riau belum berpisah dengan Riau Kepri, jadi bahasa saya di sini menggunakan kata Riau, ya, dan di seluruh Kepulauan Melayu. Untuk masalah kapan berdirinya Rushdiyah Club ini, setelah kami bahas bersama, ditulis di sana di dalam tesis kami adalah 1895.
ya. Kemudian ada beberapa pendapat juga, ada yang 1890, 1892, ya. Tapi kami mengambil 1895, begitu. Kemudian sayangnya Rushdie Club ini terputus pada 1911 waktu Kesultanan Riau Lingga dihapuskan, kemudian terjadi migrasi besar-besaran ke Singapura ataupun Malaysia, khususan juga Johor dan Melaka. Jadi kebanyakan dari member Kesultanan Riau Lingga dan termasuk anggota Rushdie Club hijrah, migrasi ke sana. Kemudian kalau dari konteks sejarah Riau, Rushdie Club ini benar-benar signifikan ya. Pada tahun 1895 ya, mereka muncul dan menandai perjuangan untuk melawan hegemoni Belanda waktu itu, kemudian juga memperjuangkan literasi dan menaikkan taraf sosial dan budaya masyarakat Melayu Riau. Nah, ini untuk pembentukan Rushdie Club, dan banyak memang bahan-bahan dari Raja Ali Haji sendiri juga dijadikan ataupun diterbitkan oleh Rushdie Club. Dan salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Syekh Al-Hadi yang nanti akan mendirikan berbagai macam sekolah dan juga Jalutong Press di Pineng, ya. Kemudian untuk praktek percetakan dan pengaruh budaya, berdasarkan penelitian ataupun sumber dari Mukhtar Lutfi, waktu itu kita mengambil kesimpulan bahwasanya memang Matbaah Riawiyah itu didirikan untuk mensupport Rushdie Club, kemudian juga untuk Syarikat Ahmadiyah dan CO Midai, ya, juga menjadi donatur untuk Rushdie Club beraktivitas. Ya. Kemudian pada perkembangannya mereka menerbitkan karya-karya yang membahas isu-isu kontemporer, kemudian juga menghidupkan kembali sastra Melayu, mendukung identitas Melayu dan kesadaran nasional. Atas kerja keras Rushdie Club dan para anggotanya terjadilah kemajuan pendidikan dan literasi di masyarakat Melayu. Ya, juga ketika publikasi-publikasi dan buku-buku yang diterbitkan oleh mereka, ya, dipakai di madrasah-madrasah, termasuk di madrasah Al-Iqbal Islamiyah di Singapura, kemudian juga madrasah Al-Muallimin di Penyengat, yang bersaing dengan buku-buku yang lain. Untuk reformasi intelektual, ini jelas dari member-member anggota Rushdie Club termasuk Syekh Sayyid Al-Hadi, beliau membawa ide Islamic Reformism, ya, ke tanah Melayu, yang waktu itu memang masih terjadi konflik antara, kalau disebut kaum tua dan kaum muda, maka Syekh Sayyid Al-Hadi waktu itu dijuluki sebagai Wahabinya tanah Melayu. Ya, jadi terjadi pertukaran ide Islamic Reformism dengan Islamic Revivalism. Yang mana ide ini akan diabadikan oleh Syekh Al-Hadi, terutama di dalam majalah, ya, yang terkenal sebagai pelopor reformisme Islam di tanah Melayu, yaitu Al-Imam, kemudian juga Al-Ikhwan dan Saudara. Untuk perlawanan politik melalui cetakan, memang ini adalah oposisi yang damai, ya. Kenapa? Karena tidak bisa berjuang dengan senjata, maka Rushdie Club memilih untuk berjuang dengan pena, ya. Dan ini bagus karena bentuknya adalah kedamaian, jadi tidak terjadi huru-hara pada waktu itu, sampai secara diam-diam kita menyebarkan ideologi-ideologi, ya, kemudian yang akhirnya menginspirasi solidaritas di kalangan rakyat Melayu. Dan Rushdie Club memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya di tengah tekanan kolonial Belanda. Yang
Yang saat itu Raja Khalid Hitam pun mencari support ke Jepang, kemudian juga Raja Ali Kelana mencari support ke Ottoman di Turki, Muslim Utsmani. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya Rushdie Club ini influence-nya meluas ya. Gak cuma di Riau, Kepulauan Riau, tetapi juga sampai ke Singapura, Strait Settlement, dan juga sampai ke Malaysia. Dan sangat-sangat berkontribusi pada kebangkitan budaya. Jadi kesimpulan yang bisa kami tarik pada hari ini adalah peran Rushdie Club ini, walaupun sudah tidak ada di antara kita lagi, eksis organisasi tersebut, tetapi influence-nya masih terasa, ya, dan mencerminkan transformasional dari keterlibatan intelektual dan budaya cetak dalam membentuk masyarakat Melayu selama era kolonial. Dan dengan mempromosikan literasi, identitas budaya, dan reformasi religius, Rushdie Club tidak hanya mempengaruhi Riau, tapi juga meninggalkan jejak yang tak bisa kita hapuskan di negara tetangga, yaitu Singapura maupun Malaysia, dan mendorong rasa keterikatan dan ketahanan intelektual. Dan warisannya mengundang eksplorasi lebih lanjut, yang benar dikatakan Pak Aswandi Syahri tadi, kita harus menjajaki studi lebih lanjut tentang Rushdie Club ini dengan sumber primer. Untuk kenapa tadi kajian kita ini, yang pertama yang tesis kemarin itu, ini disusun dengan sumber yang terbatas, sumber primer tidak didapatkan, kemudian juga tetap melakukan penelitian dengan pendekatan historiografis ya, yang dianggap relevan pada waktu itu. Kemudian dalam perkembangannya, kajian sejarah yang lebih muktakhir, seperti Bapak Aswandi Syahri dan Ibu Mukjizah yang mempunyai akses kepada manuskrip-manuskrip dan sumber primer, memberikan perspektif baru yang memperkaya dan juga bisa mengkoreksi ya beberapa pemahaman awal dari penelitian yang kami lakukan. Dan ini membuka diskusi lebih luas mengenal topik Rushdie Club dan patut diapresiasi atas ketajaman analisis serta telaah sumber yang lebih mendalam. Dan pada penelitian kami, kami menjelaskan dan mengumpulkan juga koleksi-koleksi penulisan-penulisan Rushdie Club secara kolektif sebagai anggota Rushdie Club maupun karya-karya pribadi, ada sekitar 190-an manuskrip. Itu sudah kita kumpulkan, namun penelitian lebih lanjut belum bisa dilaksanakan. Maka saya mengapresiasi kepada masyarakat sejarawan Indonesia, cabang Kepri, kemudian juga Umroh, dan juga Yayasan Warisan Amanah Bintan atas diselenggarakannya seminar ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.